Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Terima kasih ya yang sudah mampir. Admin ada judul baru nih, genrenya hampir-hampir mirip dari sebelumnya. Semi martial art gitu masian. Ya udah, langsung aja. Jangan lupa sebelum nonton siapin camilan kalian. Tanpa lama-lama, kita langsung gas ke ceritanya. Selamat menikmati. Kita diperlihatkan di sebuah scene di mana titik petir sedang berkumpul pada benua Xingyun. Di sini muncul seseorang di sebuah puncak yang mana diketahui itu adalah MC kita yang bernama Gu Xuanchen. Kemudian dia menyatakan akan menggunakan sambaran petir untuk memanfaatkannya sebagai jalan pembuka segel dantian miliknya, dalam arti itu adalah senjata pamungkas. Jauh dari situ ada seseorang yang terlibat dalam sebuah pertarungan. Di sini disebutkan bahwa itu adalah murid dari MC kita. Di situ para murid yang terdiri dari murid pertama, kedua, dan ketiga, juga ke-10 mengatakan bahwa rencana gurunya itu terlalu berbahaya. Di sini nggak disebutin detail ya guys, nama dari masing-masing murid. Mungkin nanti ke depannya bakal ada sih feeling admin. Sebelum itu, kembali lagi MC kita mengatakan bahwa murid-muridnya itu bisa saja naik ke ranah Saint sudah sejak lama. Disebutkan mereka terjebak dalam situasi ini disebabkan karena terlalu setia mengikuti di benua Xingyun. Serempak berkata bahwa jika saja ingin menukar seluruh kultivasi hidup mereka demi bisa membuka dantian masternya, mereka pun menyanggupinya. Di sini MC kita menyatakan dirinya yang sangat begitu jenius dan unggul dalam bela diri dan formasi, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan juga melahirkan begitu banyak murid unggulan. Tetapi ki-nya masih saja tersegel dalam ranah training sampai sekarang. Wah, ini MC kita narsis abis guys. Yuk kita lanjut. Dia akan tetap menggunakan rencana awalnya dengan menggunakan sambaran petir untuk memecah lautan. Sebenarnya itu adalah pilihan terakhirnya. Di situ pertaruhannya adalah segel dantian MC kita yang terbuka atau menghilangnya nyawanya. Kita diperlihatkan sebuah air dengan bentuk naga ada di hadapan Xuanchen, dan tak lama setelahnya keduanya saling berbenturan. Diperlihatkan MC kita yang tersambar petir dan seketika dia langsung lewat. Melihat itu, keempat muridnya panik dan juga sekaligus histeris. Waduh, baru mulai aja MC kita udah komedi nih guys. Time skip 700 tahun kemudian, scene tiba di suatu tempat. Terlihat seseorang yang diikat dengan rantai dan tubuhnya compang-camping karena bekas dari siksaan. Di situ dia diguyur air supaya tetap terjaga. Kita diperlihatkan wanita yang telah menyiksa orang itu. Melihat orang yang dihadapannya itu sudah tidak berdaya, kemudian dia menyuruh pelayannya untuk membuang pria itu. Selanjutnya orang itu sudah terkapar dan tak sadarkan diri di sebuah tempat. Tak lama setelahnya, sebuah cahaya muncul dan masuk ke dalam dahinya. Diperlihatkan itu adalah ingatan tubuh dari orang itu sekaligus ingatan MC kita dulu. Dan dia baru saja menyadari bahwa dia direinkarnasikan ke tubuh itu. Dia bersyukur karena sebelum berbenturan dengan kesengsaraan, jiwanya masih sempat melarikan diri, dan setelah 700 tahun, dia malah masuk ke tubuh keluarga Gu yang terkenal kurang berbakat. Namun hal terbaiknya adalah akhirnya segel dantian ki-nya telah terbuka. Diceritakan gadis yang menyiksanya adalah merupakan keluarga Luo. Ditambahkan keluarga Luo begitu menginginkan teknik dari pedang keluarga Gu. Di sini MC kita dijadikan sebagai tameng keluarganya untuk tawar-menawar kemudian memaksanya menikah dengan keluarga Luo. Tapi akhirnya setelah pernikahan dan mendapatkan teknik pedang, istrinya Xing Shui menghancurkan dantiannya dan melumpuhkan kultivasinya. Sejak hari itu, sehari-harinya dia hanya disiksa hingga sampai tidak sadarkan diri dan juga kelaparan. Dengan mata yang menyeramkan, MC kita bertekad untuk melancarkan dendamnya mulai detik itu juga. Scene kembali berpindah di aula keluarga Gu. Diperlihatkan wanita yang bersimpuh di hadapan seorang pria yang berada di singgasananya. Diketahui itu adalah Yuhan yang mana merupakan adik dari MC kita Xuanchen. Ternyata dia baru saja dilamar oleh seseorang dari pihak keluarga Ling. Di situ seseorang di singgasana yang merupakan tetua dari keluarga Gu yang bernama Haibo memaksa Yuhan untuk menerima lamarannya.
Kita diperlihatkan seseorang yang bernama Lingba, orang yang mencoba memaksa untuk menikahi Yuhan. Di sini dengan begitu dinginnya, dia berucap kepada Yuhan bahwa tanpa persetujuan dirinya pun, tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang dapat menghentikannya. Dengan sedikit kesal, akhirnya Lingba memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa paksa Yuhan pergi. Setelahnya, tiba-tiba saja muncul ledakan dari arah pintu. Terlihat MC kita yang baru saja datang dan orang-orang hanya terpaku melihat hal itu. Sontak Yuhan langsung lari menuju arah kakaknya dan langsung memeluknya. Setelah menyadari bahwa itu Xuan Chen, Lingba pun langsung antusias dan begitu ingin memberi pelajaran. Tanpa babi bu, dia pun langsung menyerangnya tanpa berpikir. Setelahnya MC kita mengambil sebuah pedang dengan ilmu telekinesisnya dari seorang penjaga. Tanpa ampun, hanya dengan sekali sabet, Lingba langsung tersungkur bermandikan dengan cairan merah. Melihat itu, Tetua Haibo sangat kaget dan begitu tidak percaya. Dia terlihat begitu khawatir karena Tuan Muda Ling yang terluka parah dan nantinya dengan kejadian itu bisa menghancurkan keluarga Gu. Tetapi Xuan Chen hanya memberi respon datar dan menyebut Tetua Haibo hanyalah macan ompong, yang mana hanya beraninya menyiksa keluarga sendiri dan begitu hormat dengan keluarga yang derajatnya lebih tinggi, kemudian mulai cari muka sampai meminta belas kasihan kepada mereka. Setelahnya, dia kembali menambahkan dengan statement yang tebal bahwa Tetua Haibo lah yang telah menghancurkan keluarga Gu itu sendiri. Wah, mantep ini. Suka banget admin nih sama karakter MC kayak begini nih. Tajam congornya bro, tapi benar. Yuk lanjut terus. Mendengar itu semua, keluarga secara tidak langsung mengiyakan, tetapi mereka hanya terdiam. Tetua Haibo yang tersulut emosinya akhirnya menyerang Xuan Chen tanpa ragu. Dia tetap saja kekeh meminta kepada MC kita untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Ling. Diperlihatkan tetua yang menyerang dengan teknik pedang keluarga Gu. Dengan wajah yang datar, MC kita memecah serangan Tetua Haibo hingga malah mengenai tubuhnya. Kini terlihat Tetua Haibo yang tersungkur disertai dengan cairan merahnya. Tak jauh dari situ terlihat ada tetua ketiga yang bernama Hai Fei. Sekilas, di sini Tetua Hai Fei mengira bahwa Xuan Chen menggunakan teknik tingkat kaisar. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dikarenakan Xuan Chen yang memiliki ranah truki, diyakini tidak bisa menghilangkan nyawa tetua yang berada di ranah spiritual. Di sini dijelaskan bahwa terjadi penurunan dari teknik kultivasi, teknik pedang, maupun seni bela diri pada keluarga Gu. Teknik pedang yang dilancarkan untuk menyerang Tetua Haibo tadi sama sekali tidak pernah dilihat oleh Tetua Hai Fei. Dia mengira bahwa Xuan Chen sudah menguasai dan menemukan teknik pedang kuno dari keluarga Gu yang mana itu begitu legendaris dan sampai saat ini tidak ada yang bisa menguasainya. Setelahnya Xuan Chen termenung dan baru saja menyadari teknik tadi muncul dari pemikiran si pemilik tubuh asli yang telah menguasai buku kaisar keluarga. Dan usut punya usut, teknik pedang itu ditinggalkan oleh Xiao Tian yang mana itu adalah salah satu murid dari MC kita sendiri. Waduh, muter-muter aja ini ilmunya, dari guru ke murid, dari murid ke guru. Di sini kembali dijelaskan bahwa dalam hidupnya, terutama setelah reinkarnasi, MC kita begitu menyimpan banyak teknik tingkat kaisar, tak terhitung jumlahnya, termasuk dengan buku tingkat kaisar. Namun pondasi tubuhnya terlalu lemah dan kultivasinya tidak begitu mencukupi, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik buku kaisar terlalu lama. Menyadari dengan apa yang dilihatnya, Tetua Hai Fei memberi perintah kepada semua anggota keluarga Gu untuk mengangkat Xuan Chen sebagai kepala keluarga, karena dia sudah memahami arti dari teknik pedang yang diturunkan oleh keluarga. Dan kita melihat sekarang seluruh anggota keluarga bersimpuh kepada Xuan Chen. Melihat itu, MC kita begitu senang karena dia tidak perlu membuang tenaganya lagi. Kita berpindah ke scene yang lain. Terlihat beberapa anggota keluarga mengeluh kepada Tetua Hai Fei tentang diangkatnya Xuan Chen menjadi kepala keluarga. Dikarenakan perbuatannya kepada keluarga Luo dan Ling hari ini tidak bisa diterima begitu saja. Tapi dengan santai, Tetua Hai Fei menanggapi bahwa nantinya jika menjadi kepala keluarga, maka beban dan tanggung jawab pada masalah apapun yang muncul, jika saja dia bisa mengatasinya, maka secara alami mereka akan berbagi kesuksesan. Dan jika itu tidak berjalan secara lancar, bukankah menyenangkan jika posisi itu jatuh kepadanya? Waduh, ada udang di balik bakwan nih ternyata nih. Mendengar itu pun, anggota keluarga yang protes langsung memberi dukungan.
Scene kembali berpindah yang mana Yuhan sedang mengobrol dengan Xuan Chen. Dia berkata bahwa jika saja keadaan akan terus seperti ini, maka kedepannya dia tidak akan ditindas lagi. Tetapi di belakang Yuhan terlihat Xuan Chen yang wajahnya terlihat pucat kemudian mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Kita tiba di sebuah ruangan di mana Yuhan mempersilahkan Xuan Chen untuk istirahat. Di dalam hatinya MC kita hanya menggerutu karena fisik yang dimilikinya saat ini hanyalah seperti ampas. Dikarenakan dengan satu gerakan pedang saja tubuhnya begitu berdampak. Sesegera mungkin dia harus meningkatkan kultivasinya. Di sini dia begitu menginginkan memasuki ranah Emperor yang mana dirinya bisa menjadi immortal dan naik ke tempat suci. Dikarenakan selama 10.000 tahun dalam kehidupan sebelumnya, segelnya tidak dapat mengekstraksi kekuatan spiritualnya. Di sini dia memprioritaskan untuk meningkatkan tubuhnya ini secara fisik berikut dengan kultivasinya. Melihat kakaknya yang termenung, Yuhan mencoba menenangkannya dan memberitahunya untuk tetap mengatur nafasnya secara perlahan. Tetapi Xuan Chen secara tidak sengaja melihat sebuah belati di balik tangan Yuhan. Dia menduga bila mana tadi dia tidak datang, dapat dipastikan Yuhan sudah mengakhiri hidupnya dengan belati itu. Mengetahui hal itu, dia makin dendam dengan keluarga Luo dan juga keluarga Ling. Setelahnya kita diperlihatkan Xuan Chen yang sedang memilih buku kaisar yang cocok untuk tubuh yang dipakainya itu sebagai perlindungan pertama. Akhirnya pilihan pertamanya itu jatuh ke buku murid ke-10-nya yaitu Xiaoyao. Yang mana buku itu bertujuan untuk pondasi penguat tubuh dan fisik. Tak lama sebuah sinar keluar dari arah ruangan MC kita berada dan diketahui itu adalah sinar spiritual. Melihat itu, Yuhan yang sedang di luar begitu kaget. Setelahnya kita diperlihatkan Xuan Chen yang begitu puas dengan energi spiritual yang baru saja dia dapatkan. Energi yang sangat diinginkannya itu nantinya akan segera terwujud melalui tubuh barunya itu. Scene kembali berpindah di suatu tempat yaitu Sekte Xiaoyao. Diperlihatkan patung besar bergerak yang mana itu merupakan patung pendiri Sekte Xiaoyao. Tak lama muncul seseorang yang diketahui dia adalah tetua Sekte Xiaoyao saat ini yang bernama Haixuan. Dia menyatakan pendiri sekte telah pergi ke alam suci selama 100 tahun yang lalu. Dan di tengah sektenya yang hampir punah sekarang, dia memperkirakan ada sesosok jenius yang hingga sampai bisa menarik perhatian seperti ini dari beliau. Di situ dia juga mendengar rumor bahwa seorang tetua yang bernama Mohe baru saja menerima murid yang bernama Lu Shengshui yang mana telah menerobos ranah little spiritual pada usianya yang baru 18 tahun. Setelahnya dia memberi instruksi kepada bawahannya untuk mengirim pesan ke Ketua Mo untuk mengundang Nona Luo yang dia kira ditunjuk oleh pendiri sekte untuk kembali merapat ke Sekte Xiaoyao. Waduh, ini kenapa bisa jadi salah orang gini ya? Aneh banget nih, aneh. Scene kembali berpindah di ruangan Xuan Chen. Terlihat MC kita begitu risih karena adiknya melihatnya dengan tatapan yang begitu aneh. Setelahnya, Yuhan hanya memberi pernyataan bahwa dia begitu takjub karena kakaknya baru saja berhasil menembus ranah little spiritual dan dia tidak bisa membendung rasa bahagianya itu. Kemudian, kita kembali diceritakan bahwa dalam seumur hidupnya, MC kita sangat terobsesi untuk menemukan cara membuka segelnya dan tidak pernah memperhatikan hal-hal emosional dan mencoba berteman dengan siapapun. Awkward moment, bro. Tak lama setelahnya, ada seseorang muncul dan menyatakan bahwa ada hal yang harus dibicarakan dengannya sebagai kepala keluarga. Scene kembali berpindah diperlihatkan tetua Haifei memberitahukan pada MC kita bahwa baru saja Nona Luo dibawa ke Sekte Xiaoyao oleh ketua Mohe, bahkan menaruh token Xiaoyao di atap rumah Luo. Wah, ini yang salah alamat tadi nih. Dengan datar, MC kita hanya menanggapi bahwa wanita itu hanyalah rubah yang hanya bisa melarikan diri. Tetapi di situ salah satu anggota keluarga berkata yang terpenting bahwa bukan Nona Luo yang pergi atau tidak, melainkan token Xiaoyao-nya. Diketahui itu adalah perlindungan mutlak dari Sekte Xiaoyao. Bahkan jika keluarga kerajaan datang ke rumah keluarga Luo sekalipun,
mereka harus memberi hormat begitu masuk. Di sini dia kembali menambahkan bahwa keluarga Gu telah menyinggung keluarga Ling dan kini mereka hanya dapat mengandalkan perlindungan dari keluarga Luo. Akan tetapi kepala keluarganya statusnya telah diceraikan oleh Nona Luo. Kembali dengan suara lantang, dia berkata bahwa saat ini keluarga Gu terisolasi dan tidak berdaya. Di saat kepala keluarga tidak ada, mereka telah membuat keputusan, kemudian ingin bertanya kepada kepala keluarga, apakah dirinya ingin menyerahkan versi lengkap teknik pedang kuno pada keluarga Luo untuk menjalin persahabatan dengan mereka. Belum selesai mengucapkan kata terakhirnya, salah satu anggota keluarga itu terpental dengan bersimbah cairan merah. Terlihat serangan itu datang dari MC kita. Dengan begitu dingin, dia mengatakan bahwa sejak kapan seseorang bisa membuat keputusan mewakili dirinya. Di situ Tetua Haifei sedikit terkejut karena mengetahui serangan itu merupakan tahap kedua dari ranah Little Spiritual. Setelahnya MC kita menambahkan bahwa keluarga Luo akan dihancurkan. Dan jika anggota keluarga yang takut terlibat, maka mereka semua diperbolehkan untuk meninggalkan keluarga Gu detik itu juga. Mendengar itu, para anggota keluarga langsung terdiam sekaligus dengan Tetua Haifei. Dia tidak mengira rencananya akan jadi carut-marut. Dia hanya memperkirakan dengan pertikaian MC kita dengan keluarga Luo, itu akan membuatnya gentar kemudian mundur. Ditambah dia baru saja mengetahui, dalam satu hari saja, orang yang ada di hadapannya itu bisa menembus energi Little Spiritual tahap kedua. Di sini terlihat bahwa keluarga terpecah belah menjadi dua belah pihak, yang mana pihak Ketua Haifei lebih memilih menyerahkan MC kita kepada keluarga Luo, dan berharap dapat menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dengan jalinan itu, dia berharap menjadi kepala keluarga. Sambil mengacukan pedang, Tetua Haifei dengan begitu tengil menantang MC kita dan menduga bahwa dirinya yang tergesa-gesa keluar semalam dikarenakan akibat lukanya yang sangat parah. Setelahnya dengan santai, MC kita hanya menyarankan mereka untuk menyerangnya sekaligus secara bersamaan. Mendengar itu, beberapa anggota keluarga nyalinya langsung ciut. Ketua Haifei yang masih kekeh tetap mengajak anggota keluarga untuk melawan Xuan Chen dan menganggap mereka yang tak berani hanyalah sekelompok pengecut. Setelahnya MC kita mengeluarkan teknik pedang. Mereka yang melihat itu langsung panik dan beberapa di antaranya ada yang berhamburan. Dia menambahkan semua yang ada di hadapannya itu hanyalah sekelompok semut dan tanpa ragu dia melancarkan serangannya itu. Keren banget coy ini serangannya, visualnya ajib. Setelahnya MC kita begitu senang karena merasakan kekuatan spiritual yang meluap-luap di mana itu berasal dari dalam tubuhnya. Dia memerintahkan kepada anggota keluarga untuk membersihkan kekacauan itu dan dengan itu maka mereka semua akan diampuni. Setelahnya terlihat Yuhan yang mencoba mendekat dan dia terlihat begitu santai mengayunkan belatinya ke arah leher Tetua Haifei. Dan cerot! Akhirnya leher Tetua baru saja disikat bro. Dengan begitu dingin, dia berkata kepada anggota keluarga lainnya bahwa kakaknya tidak boleh tahu dengan kejadian yang baru saja dia lakukan. Dia mengancam bahwa kedepannya jika ada yang berani bermacam-macam dengan dirinya dan kakaknya, maka akan bernasib sama dengan Tetua Haifei. Mendengar itu, para anggota keluarga bermandikan keringat. Kita tiba di sebuah tempat masih di daerah Anyang di benua Xingyun yang disebut Aula Pil. Tempat itu merupakan salah satu basis intelijen terpenting. Dijelaskan itu terdiri dari alkemis tingkat atas yang cabangnya tak terhitung dan tersebar di semua sudut benua Xingyun. Ini kayak apotek gitu kali ya berarti ya. Setelahnya, ada seorang gadis mendekat dan menanyakan kepada MC kita tentang apa yang bisa dibantunya. Kemudian MC kita dengan tegas berkata bahwa dirinya ingin menjual resep pil. Di sini dijelaskan bahwa dirinya jika ingin meningkatkan kekuatan dengan cepat, maka salah satu jalannya adalah dengan minum pil. Maka dari itu, Aula Pil adalah salah satu pilihan yang tepat. Tak lama setelahnya, MC kita dipersilahkan masuk. Setelahnya terlihat beberapa staf Aula Pil mencibir MC kita karena berita perceraiannya dengan Nona Luo.
Dan akhirnya dia tiba di hadapan penjaga aula. Penjaga cantik itu bernama Xing Yue. Dia dikenal sebagai seorang jenius. MC kita dengan santai menyerahkan resep yang ditulisnya dan meminta total perkiraan harganya. Sambil menghancurkan resep itu, Xing Yue mengatakan bahwa resep itu gratis. Dan akhirnya bersambung. Wah, lumayan seru ya ini, judul baru ini. Admin optimis sih. Yaudah, gitu dulu. Mudah-mudahan secepatnya bisa diupdate. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.